Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dengan adanya ujian yang Allah turunkan berupa virus corona ini. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita tentunya di seluruh muka bumi ini diberikan Allah kesabaran, ketabahan, dan secepatnya penyakit yang Allah turunkan ini secepatnya diangkat oleh Allah, dan Allah berikan kesembuhan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya sahabat musafir, untuk membangkitkan semangat para teknisi pemula, saudara-saudara kita yang mungkin ingin sekali belajar servis ya, tetapi budget tidak ada, pengalaman tidak ada, apalagi alat. Saya sarankan untuk kalian yang emang mempunyai semangat yang kuat, ayo bangkit. Ayo bangkit, ayo belajar dengan metode yang saya pakai selama ini. Awal cerita, saya belajar servis itu nggak tahu apa-apa, sama sekali nggak tahu apa, dan itu bukan bidang saya. Dan saya sekolah pun bukan ngambil jurusan itu, di luar dugaan, semua di luar nalar saya. Jadi metode yang saya praktekkan itu adalah metode otodidak, hanya sekedar gemar membaca, pengen tahu kok di sana bisa, kenapa saya tidak, gitu kan, prinsipnya gitu. Akhirnya alat yang pertama saya beli itu adalah sebuah PC ya. Itu pun saya beli second zaman dulu ya, awal mula tahun 2012. Yang pertama saya lakukan adalah saya banyak menggali informasi di Google, karena pada zaman itu meskipun sudah ada YouTube tetapi tidak seramai sekarang, tidak ada tutorial ya, nggak seenak zaman sekarang, sulit, sakit zaman dulu. Browsing saja zaman dulu saya, untuk mendapatkan sinyal yang baik itu saya pakai modem dari telepon rumah ceria. Jadi saya punya telepon rumah ceria itu yang bisa buat modem ya, dan itu pun sinyalnya ya Allah lelet. Tapi karena sabar, ada materi print ya, ininya prinsip saya print, terus pelajari baca cara membuka HP. Contoh nih, HP 6600 atau 3600 zaman dulu kan Nokia ya, HP sejuta umat itu Nokia zaman dulu. Akhirnya alat untuk membuka itu obeng. Saya beli obeng, buka. Apakah langsung jadi? Enggak. Saya praktek di HP saya sendiri. Alhasil untuk praktek pertama itu apa? Apakah selesai? Apakah bisa? Tidak. Bahkan HP mati. Saya congkel fleksibelnya yang putus. Bisa kita bayangkan sahabat-sahabat musafir, alangkah pahitnya pengalaman-pengalaman servis zaman dulu di era tahun 2012 ke atas. Jadi untuk kalian yang minim modal, yang minim kemampuan untuk di bidang servis, jangan takut. Saya bukan dari bidang servis ya, saya bukan dari bidang servis. Ayo bangkit semangat, ikuti tutorial Teknisi Musafir. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita bahas bersama pembelajaran yang saya berikan gratis. Kenapa saya suruh subscribe? Agar setiap saya upload video mengenai materi, ada notifikasi di HP kalian masing-masing. Itu pertama tujuan saya. Tutorial saya buatkan kenapa? Agar mempermudah. Yang ketiga, file sudah saya sediakan. Meskipun saya password, tetapi saya sediakan passwordnya di video. Alangkah mudahnya sekarang, kenapa tidak kita gunakan untuk belajar? Zaman dulu tidak semudah ini. Dari situlah, dari perjuangan yang begitu sangat-sangat panjang di tahun 2012 dulu, saya mempunyai keinginan untuk membantu para teknisi ya. Ya saya berharap seperti ini. Andaikan banyak pemuda kita yang tentunya belum bekerja tetapi mempunyai keinginan pengen buka usaha konter, pengen bisa servis, mungkin dengan adanya tutorial gratis di YouTube,
termasuk di channel saya pribadi Teknisi Musafir, apabila itu diperlakukan dengan baik, apabila itu untuk tempat belajar, saya yakin pengangguran di Indonesia ini akan menurun ya. Jadi saya setiap pagi itu sambil ngerokok, sediakan kopi, ya dirokoi lah bro, ben ora sepaneng ngono lho pikirane, ben banyak ide-ide ke kita ya. Di samping itu juga kita berusaha dan berdoa tentunya. Yang saya lakukan browsing, contoh cara ganti LCD 6700, contoh 6600, oh seperti ini. Saya praktekkan, nggak langsung jadi, bahkan HP sempat mati, HP hidup saya bongkar mati. Coba andai kan saya putus asa, saya tidak akan bisa berbicara seperti ini di kalangan sahabat-sahabat Teknisi Musafir. Jadi intinya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan di masa lalu di tahun 2012 ini bisa membangkitkan semangat khususnya teknisi pemula. Ketika gagal dalam menangani kasus HP, itu jangan nyerah, jangan terus lah saya emang nggak bakat, jangan. Saran saya jangan, buang itu semua, ayo bangkit. Terus apa yang saya lakukan di saat saya di depan komputer? Terus bagaimana caranya? Oke, disinilah saya akan kasih trik metode cepat ya, belajar servis HP melalui metode otodidak. Ayo kita belajar bersama-sama. Baiklah sahabat-sahabat musafir semuanya, inilah metode di tahun 2012 yang silam saya pakai untuk belajar otodidak tanpa guru. Guru saya secara tidak langsung itu hanya Google. Pertama, saya buka Google. Apa yang saya ketik? Contoh, cara jumper light ya. Bentar. Contoh ya, ini sebagai contoh untuk seorang teknisi pemula. Gunakanlah kesempatan yang sudah serba canggih ini untuk belajar. Cara jumper light ya. Ini keyboardnya rusak. Cara jumper light Nokia contoh ya. (1280) nih. Ini sebagai contoh saja. Pasti oleh Google dijawab. Nah, kita klik yang gambar. Kita klik yang gambar, maka akan muncul ya. Di sini banyak sekali trik ya, trik di sini banyak sekali trik. Terus saya pilih yang mana? Pilih yang menurut saya mudah ya. Pilih yang menurut saya mudah tentunya. Ketika saya milih ini, contoh ini yang saya pilih, terus kasus nggak down ya. Ini kasus nggak down. Oh, kita samakan ya. Kita contoh, kita samakan PCB-nya. Oh, berarti ini kaki lampu ini dijumper ke kapasitor ini. Terus yang ini sebagian komponennya dihilangkan, terus dijumper ke sini. Saya praktekkan. Apabila itu tidak berhasil, cari solusi lain. Hanya seperti itu. Jadi alangkah susahnya zaman dulu untuk belajar. Lah sekarang sudah dikasih tutorial, pembahasan ada ya kan, dan langsung praktek. Dulu materi dulu, jadi praktek itu nyari sendirinya. Ini cerita ya. Saya saking ora pernah nyoder 1280 untuk LCD itu kan disolder toh ya. Gimana cara nyodernya? Saya di pin PCB itu nggak saya kasih timah dulu karena nggak tahu kan ya. Ini cerita lah ya. Karena nggak tahu, saya langsung
pasang, saya solder LCD-nya, ora nempel. Saking gobloknya zaman dhisik aku. Terus saya gimana caranya? Larinya tetap ke Google, cara solder LCD atau cara pasang LCD 1280, jebret enter, keluar. Oh alah, tiba nu kayak fluk dhisik. Oh fluk ki apa? Oh fluk ki nggo iki. Terus gunanya untuk ini. Oh ternyata pinnya itu kasih fluk dulu, terus kita kasih solder, timah solder ya. Kita ratain tuh pinnya pakai timah, terus pasang LCD. Dari situlah step by step pengalaman. Itu di hardware ya. Pokoknya apa yang saya nggak bisa, saya ketikkan aja di Google. Contoh, cara jumper jalur SIM 1280. Saya kasih lagi contoh ini ya. Inilah trik dan teori rumusnya yang saya pakai zaman dulu ya. Nah, saya ambil contoh. Ini macet ini ya. Kadang kalau sinyalnya lelet ya nge-lag ini laptop ini. Jadi saya ambil contoh cara ya, ini ya. Bentar. Sinyalnya agak nge-lag, Bro. Jadi yuk karo ngopi ora apa-apa lah ya. Tiga santuy ya. Ini ya mudah-mudahan lah pengalaman pribadi ini bisa membangkitkan pengalaman semangat ya kok, pengalaman semangat untuk teknisi pemuda kita ya. Nah di sini kita klikkan saja. Zaman dulu kan HP-nya cuma Nokia tuh ya, yang banyak loh ini ya, yang umum loh ya. Cara jumper, tulisannya jumper, tulisannya ya dibaca jumper. Cara jumper jalur SIM contoh ya. Ini kan kasus ini sering terjadi toh ya. Jalur SIM 1280. Enter. Pasti oleh Google langsung dikasih tahu. Nah, ini ya. Kita klik gambarnya aja. Biar banyak pilihan. Karena hujan mungkin ini jadi agak lelet wifi-nya. Nah ini nih, ini kan keluar tuh ya, udah disertakan gambarnya, ya kan? Nah ini nih, saya ambil contoh. Ini kan IC SIM. IC SIM itu bisa dicopot dan bisa diganti dengan jumperan tanpa harus dipasang IC lagi. Caranya, oh ini ke sini, yang 3 pin ini yang tengah dilewatin, cara jumpernya. Terus ini kan bisa kita tester ya. Terus gimana cara belajar tester zaman dulu? Ya tetap browsing. Oh ternyata cara ngukur komponen yang putus jalur itu seperti ini. Terus dipraktekkan. Terus setiap ada kasus kita praktek, kita browsing. Satu kali emang nggak langsung down, butuh waktu 2 minggu ya, minimal 2 minggu untuk paham loh. Bener-bener paham itu ya, ngelontok lah cara bahasa Jawa nih, ngelontok kering lah ibaratnya. Sehari gagal kok nggak bisa, jangan nyerah. Terus gali. Berbagai macam kasus itu didapat pengalamannya hanya dari browsing di Google. Itu untuk hardware-nya. Lah untuk software-nya sama aja. Contoh nih, saya ambil contoh. Zaman dulu saya pakai UFS ya kalau nggak salah, UVS apa UFS lah itu. Kalau untuk yang kan ada DCT4 terus BB5 ya. Kalau nggak salah loh, ini lali aku. Cara flash, contoh lah yang HP sekarang ya, Samsung, klik aja cara flash Samsung. Ini enggak, sebagian nggak kena ini keyboardnya ini. Iong lah, ini kan zaman dulu ya, sekitar tahun 2000 berapa nih, 12-13 lah mungkin, lupa saya. Cara flash Samsung Iong ya, kita enter saja. Google akan memberikan tahap-tahapan apa saja bahan yang perlu disiapkan tentunya. Google akan memberitahu ke kita. Kita tinggal baca, kita pahami. Oh, kalau untuk flash, ya ini kan ya tutorial flash Samsung ini. Kita buka blognya, klik kanan buka tautan di tab baru.
Jadi sambil kita belajar untuk membaca, ya semaksimal mungkin lah, kita emang harus rajin membaca ya. Terus kita praktekkan. Nah ini kan ada nih caranya. Nah, ini cara zaman dulu cuma model kayak gini. Nah ini pakai Odin kan, hanya modal seperti itu. Nah ini tutorialnya dia lewat tulisan blog seperti ini ya. Yang pertama, download dulu bahan yang akan digunakan untuk proses flashing. Nah ini kan linknya udah di download nih, firmware Samsung Galaxy Young, ini tinggal download. Terus driver itu perlu, jadi tools untuk flash, driver, file firmware-nya, terus HP dan kabel data itu perlu. Itu alat tempur untuk flashing, masalah-masalah di software. Ketika sudah di-download semua, ada caranya. Ekstrak semua file yang sudah di-download, ya kan. Terus ini masuk mode download ya. Kalau di Samsung dengan cara tekan tombol ini kan ini dikasih tahu home plus power plus volume down secara bersamaan. Semua dikasih tahu. Jadi ketika kita baca blog, terus kita praktekkan, terus hasil down, itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ketika ada kasus lagi, kita sudah nggak perlu buka Google, dan software disimpan dengan sebaik mungkin. Ketika ada kasus kita nggak perlu download. Zaman dulu Mas bisa ditunggu nggak? Bisa, paling sekitar setengah jam lah Pak, mau ditunggu. Kan lumayan tuh jadi rezeki. Jadi seperti itulah pengalaman saya dulu mengenai servis HP ya, dengan cara otodidak. Nah apalagi sekarang tinggal buka channel Teknisi Musafir. Kita klik Teknisi Musafir. Ini emang perlu diservis ya. Coba ada enggak? Nah ini nih, koleksi skema HP Lenovo by Teknisi Musafir. Ini udah ada semua. Koleksi skema HP iPhone by Teknisi Musafir. Kita tinggal klik. Contoh kita udah saya siapkan file. Enggak, zaman dulu download file diputer-puterin kalau nggak bisa, sampai ke link nggak jelas kadang. Ya Allah, udah habis data, file belum terdownload. Sekarang saya benar-benar memudahkan untuk seorang teknisi pemula. File saya rangkum, sudah saya download, linknya jelas, langsung ke website saya. Ada apa-apa tinggal ngomong chat pribadi, saya kasih. Oh ini. Sangat mudah sekali. Kenapa tidak dipergunakan dengan baik? Ini langsung muncul kan ya. Tinggal klik saja. Saya selalu sarankan tonton videonya sampai selesai. Semua bahan sudah saya sediakan di link deskripsi, tinggal download. Kalau ada password, tonton videonya, passwordnya ada di video. Jadi inilah step by stepnya ya. Step by stepnya saya dulu mempelajari metode otodidak servis HP ini. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berbicara buat sahabat-sahabat Teknisi Musafir, bisa memberikan semangat bahwa Allah juga telah mengizinkan saya paham ya, nggak pinter tapi paham, baik itu di servis HP, servis laptop, komputer, dan printer. Itu tiga itu yang saya geluti. Tetapi saya ingin berbagi di channel YouTube untuk saat ini itu hanya di HP dulu. Jadi intinya mudah-mudahan lah pengalaman pribadi ini bisa membangkitkan ya, bisa membangkitkan semangat. Ayo buat teknisi pemula, Mas saya belum punya alat, belajar dulu. Tapi saya belum punya komputer, HP-mu pakai. Tapi kan HP ku Android bukan komputer, bisa diatur. Kalau buat baca skema, buat lihat tutorial kan bisa. Nyicil. Oh saya pengen belajar Mas, saya pengen belajar buka HP, beli obengnya, alatnya satu. Mas saya bikin belajar flash, ngumpulin sambil kerja, ngumpulin ya kan, beli yang second. Kalau bisa ngerakit yang rakit biar lebih ringan. Jadi jangan langsung yes, jangan, tahap demi tahap. Ketika nanti kita sudah paham, alat pun kita sudah minimal yang standarnya aja sudah komplit untuk alat hardware, tempur hardware. Yang software nanti dulu, kita cari yang cracknya dulu. Makanya itulah saya banyak koleksi crack. Tunggu saja tanggal mainnya.
saya akan sebarkan untuk teknisi-teknisi, sahabat-sahabat teknisi musafir semuanya, gratis tanpa dipungut biaya. Mungkin itu saja, nggak perlu panjang lebar saya menjelaskan pengalaman pribadi saya. Intinya, ambillah sisi positifnya untuk di era modern saat ini yang serba canggih, ya kan? Gunakan waktu muda para sahabat musafir untuk belajar, berkarya, berseni, ya kan? Bermanfaat untuk orang lain, berbagi ilmu. Kurang dan lebihnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.